jatuh stop itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama sahabat tercinta sekaligus guru saya juga. Beliau adalah Dr. Suhaimi Agus MPDI ya. Alhamdulillah hari ini kita akan sedikit membahas mengenai Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya Ustaz, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang sangat agung, Sayyidul Anbiya, yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berbicara mengenai Rasulullah, tentu kalau kita ingin mengupas kehebatan baginda Rasul dari awalnya dunia sampai berakhirnya dunia atau sampai nanti kiamat, tentu tidak akan selesai kalau kita ingin mengupas semuanya. Mengapa sampai beliau menjadi nabi yang sangat termasyhur? Baik. Ini berdasarkan dari satu hadis kudusi ya, bahwa Nabi Muhammad itu kan seorang nabi yang sangat spesial. Dari 124.000 orang nabi, 313 yang diangkat menjadi rasul, 5 ulul azmi, Nuh Safiullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalamullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Sehingga dalam satu statement dijelaskan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aqlam. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, niscaya tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Menurut ahli sejarah, diperkirakan 4026 tahun sebelum Masehi, Nabi Adam saja berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan haknya Muhammad. Lalu Allah bertanya, Adam, kamu kenal yang namanya Muhammad? Oh, kenal ya Allah. Di mana kau kenal? Lalu Adam menjawab, lamma khalaqtuka biyadika, ketika engkau menciptakan aku, lamma khalaqtani biyadika, ketika kau ciptakan aku, wa nafakhta fiyya min ruhika, farafa'tu ra'si wa wajadtu ala qawa'imil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, lalu ku angkat kepalaku, aku tengok di aras tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kalau begitu sadaqta ya Adam, faghafartu lak. Kalau karena itu kau kuampuni ya Adam. Begitu hebatnya Nabi SAW, dia dikenal sebelum ada dan selalu dikenang setelah tiada. Masya Allah. Jadi kapan Rasulullah SAW ini mulai dikenal Ustaz? Dan mengapa beliau diutus? Nah, beliau itu dikenalkan sebelum ada alam semesta ini. Seperti yang saya katakan, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan tercipta alam semesta. Jadi kan itu adalah sumber daripada segalanya. Dan mengapa beliau diutus? Beliau diutus itu kalau kita kaji itu akan panjang. Tapi kita ambil saja intinya ya. Menurut Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anbiya ayat 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Lalu bagaimana dengan hari ini Ustaz? Banyak orang kadang menyepelekan Rasulullah, ya kan? Menyepelekan Rasulullah sampai tega menghina Rasulullah SAW yang baru-baru saja akhir ini terjadi ya di Prancis, yaitu presidennya langsung. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Penghinaan kepada Rasulullah itu bukan lagi merupakan barang baru atau millennial brand menurut saya. Tapi penghinaan kepada Rasulullah itu
dulu juga sudah ada ketika hampir runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Waktu itu Sultan Hamid mengatakan kalau Denmark membuat karikatur kan seluruh umat Islam akan berjihad, sehingga karikatur itu tidak jadi. Sekarang ini kan umat Islam kan terbagi kepada 3 bagian menghadapi apa yang dikatakan oleh Emmanuel Macron itu. Kalau saya menyebutnya mohon maaf, the segment of Europe. Dia agak sakit mentalnya. Menurut guru kita Profesor Dr. Abdul Somad, itu Emmanuel Macron itu ketika SMP sudah jatuh cinta kepada istrinya sekarang. Yang guru itu istri orang. Lalu itulah yang dia nikahinya. Orang sakit itu. Jadi menurut saya sikap kita terhadap penghinaan itu tentu kita tidak ingin menjadi orang yang membebek saja kan. Kita harus menjadi manusia yang bisa membela Rasulullah. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kan itu, karena bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita tak mau Rasul kita dihina. Agama apapun nabinya tidak akan mau dihina. Begitu juga dengan kita umat Islam. Maka saya pernah mengeluarkan statement, man lam yahtim bi amril muslimin fa innahu laisal muslimin. Siapa orang yang tidak mementingkan urusan muslim, dia itu bukan umat Islam, termasuk dalam hal penghinaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Selain daripada penghinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita tahu sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, merupakan bulan yang sangat agung karena di bulan ini dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di bulan ini mayoritas ya umat muslim di Indonesia melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai penjuru dunia. Nah, hari ini yang disayangkan masih ada sekelompok orang yang menentang dan bahkan tidak suka dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwasanya bid'ah, ya kan, sesat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mengenangnya. Mengenang Rasulullah itu tentu dengan membaca perjalanan hidup beliau yang dikenal dengan peringatan Maulid, dan ini kan merupakan budaya kita. Kalau misalnya sedikit-sedikit bid'ah, kapan kita menjadi bangsa yang berbudaya? Jadi bid'ah itu kan dalam memperingati Maulid itu kan bukan bid'ah yang sesat itu. Kita harus tahu dulu konsep bid'ah. Kullu bid'ah katanya dolalah. Tidak, kita harus belajar ilmu mantik. Yang dimaksud dengan kullu di situ itu adalah juz'u. Yang dimaksud dengan keseluruhan di situ adalah sebagian. Sebagian kecil dari bid'ah itu ya sesat. Seperti menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan kita, itu bid'ah sesat. Tapi kalau kita misalnya memperingati Maulid Nabi sebagai bukti cinta kita, itu justru bid'ah hasanah. Mengingat perjalanan beliau. Buktinya saja ketika ahli sejarah mengatakan bahwa peringatan pertama itu kan diadakan oleh Sultan Muzaffar. Ada lagi pendapat yang lain, Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau orang barat bilang kan Saladin. Nah, ini beliau peringati ini guna untuk membangkitkan gairah patriotisme Islam, semangat jihad Islam dalam rangka menentang orang kafir yang mengangkangi tanah Palestina. Berkat peringatan ini orang kafir itu bisa diusir. Dan Salahuddin pun menular sifat kenabian itu kepadanya. Maksud saya sifat sidiknya, amanahnya, tabliknya, fatonah, ya welas kasihnya. Bahkanlah ketika terjadi gencatan senjata dengan orang kafir itu yang bernama Baldwin, waktu itu rajanya. Baldwin ini sakit keras. Lalu yang mengirimkan dokter itu Saladin. Diobatinya. Si Baldwin ini merasa sangat segan kepada Saladin, sehingga dia tidak mau terjadi perang antara umat Islam dengan Laskar Salib. Kenapa? Karena menunjukkan akhlak yang mulia tadi. Wajar Nabi menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu menurut saya. Mengapa perlu atau penting kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Menurut saya itu sangat penting karena beliau itu suri tauladan. Karena beliau itu public figure. Coba kita tengok sekarang ini, anak-anak muda menjadikan public figurnya kadang-kadang tidak kepada Rasulullah, bahkan sudah berlebihan. Saya dulu pernah waktu seminar film apa itu namanya, Ketika Cinta Bertasbih, itu orang histeris menyebut artis. Sekarang ini kan film Korea, misalnya Crash Landing on You, itu orang ramai-ramai mengidolakan artis Korea, Lee Jung Hae misalnya, Jungkook dan lain-lain sebagainya. Itu
itu kan ramai diidolakan. Padahal mereka itu tak tahu menahu besok dengan kita. Tapi kalau Rasulullah itu ya sejak dari zaman dulunya sampai besok kiamat beliau itu sayang sama kita. Bahkan ketika ingin matinya saya kan bukan kalimat la ilaha illallah yang beliau ucapkan. As-salat, jangan lupakan sholat. An-nisa, ingat kepada perempuan, jaga hak perempuan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Menurut saya itu sangat wajar kita peringati perjalanan hidupnya dan welas asihnya kepada kita karena beliau itu adalah manusia yang sangat spesial. Jadi sikap kita terhadap mereka yang membid'ahkan, kita harus senantiasa memberikan dalil yang kuat kepada mereka dan kita sampaikan kalau perkara hidayah itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Masya Allah, syukran Ustaz atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dialog singkat bersama guru saya Dr. Suhaimi Agus MPDI. Beliau ini sangat luar biasa insyaallah dan juga semoga kita doakan beliau panjang umur dan selalu diberikan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Untuk itu para hadirin yang dirahmati Allah SWT, jangan ragu untuk terus mengagungkan baginda Rasul, selalu hidupkan sunnah-sunnahnya, dan jangan sampai kita sebagai umatnya bahkan benci terhadap Rasulullah. Karena kalau kita sudah benci kepada Rasulullah, nanti di yaumil akhir siapa yang akan memberikan syafaat buat kita semua? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita ikuti daripada sunnah Rasulullah selalu menjadi pelindung penyelamat kita di yaumil akhir kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.